Global Indonesia Info kembali hadir dengan berita-berita aktual dan terpercaya. Kasus yang menimpa Harfido Aquino Rubian alias Buyung dan keluarga kini berangsur terbuka dan muncul di permukaan. Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan perlawanan nomor 338-BDT-BTH-2023-PN Kupang yang diajukan Leslie Anderson LSH selaku kuasa hukum Louisa Korince Rubian sebagai pelawan, Majelis Hakim menyatakan pelawan bukanlah pelawan yang baik dan gugatan perlawanan yang diajukan Leslie Anderson LSH dinyatakan tidak diterima. Hal itu disampaikan Majelis Hakim dalam putusan Kamis 12 September 2024 di Pengadilan Negeri Kupang yang amar putusannya diterima media ini. Harfido Aquino Rubian kepada Global Indonesia Info memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang menyatakan pelawan bukanlah pelawan yang baik. Dalam perkara nomor 338, gugatan perlawanan tersebut Harfido Aquino Rubian dan Rina Lazar Rubian bukan sebagai pihak di dalamnya. Menurut Harfido, mana mungkin di satu sisi kami melawan eksekusi, tapi di sisi lain kami menyetujui eksekusi yang dilakukan. Gugatan perlawanan yang diajukan tersebut adalah menyetujui eksekusi yang dilakukan. Saya mengapresiasi hakim yang sudah memutuskan perkara putusan 338. Di mana bahwa menyatakan pelawan bukanlah pelawan yang baik. Untuk itu saya berterima kasih kepada para hakim yang sudah memutuskan perkara 338. Walaupun di dalam perkara 338 itu saya dan Rina bukan merupakan pihak di dalam gugatan tersebut. Masa mungkin kami melawan eksekusi, tapi di satu sisi kami menerima putusan eksekusi. Itu yang membingungkan. Jadi dengan putusan hakim ini kami mengapresiasi, kami berterima kasih kepada para hakim. Harfido berharap ke depan tidak ada lagi kasus seperti ini lagi. Tidak ada lagi teroris-teroris yang lain yang mengalami hal serupa. Jangan ada lagi kasus manipulasi lagi seperti yang mereka alami, yang menjerumuskan orang-orang yang tidak paham tentang hukum, jelas Harfido. Harfido Aquino Rubian menyatakan saat jual beli Bapak Theodoris Harfido Rubian, Louisa Korince Rubian, Rina Lazar Rubian adalah ahli waris. Kedudukan Bapak Theodoris Rubian bukan sebagai pewaris, tapi sebagai ahli waris. Sama kedudukannya antara ayah dan anak ini sebagai ahli waris, jelas Harfido. Menurut Harfido, posisi mereka sebagai ahli waris terhitung sejak Mama almarhumah Jayani Amelia Menga meninggal dunia pada tahun 2011. Agar ke depan harapan kami jangan ada lagi teodoris yang lain yang dimana jangan sampai ada manipulasi lagi di dalam kasus-kasus lain yang berakibat seperti yang sudah kami hadapi saat ini. Menjerumuskan kami, menjerumuskan orang-orang yang tidak paham tentang hukum. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat jual beli, Bapak, saya, Kori, dan Rina itu adalah ahli waris, di mana kedudukan kami itu sejajar. Jadi perlu saya luruskan bahwa Bapak Theodoris itu bukan sebagai pewaris, melainkan Bapak Theodoris, saya, Kori, dan Rina merupakan ahli waris sejak ibu kami meninggal tahun 2011. Ahmad Bumi SH selaku kuasa hukum Harfido Aquino Rubian dalam perkara perdata nomor 88, 18, dan 64 mengatakan, jual beli tanggal 5 Maret 2020 di hadapan notaris Hengki Famdale, posisi Dr. Andos Theodoris Rubian satu level dengan Harfido Rubian, Louisa Korince Rubian, dan Rina Lazar Rubian. Sama-sama sebagai ahli waris, Dr. Theodoris Rubian bukan pada posisi sebagai pewaris. Di mana jual beli yang dilakukan dengan panjar, maka uang panjar tidak dapat dimintakan kembali. Ahmad Bumi juga mempertanyakan kenapa jual beli berubah menjadi hutang piutang di balik keadaan ini, seolah-olah kliennya yang berhutang pada Indra. Menurut Ahmad Bumi, di saat pembeli tidak menaati kesepakatan yang dibuat dalam PPJB, dalam hal melakukan pembayaran tahap 3, di saat itulah ikatan jual beli telah berakhir. Karena jangka waktu sudah lewat dan uang panjar dinyatakan hangus, bukan malah dijadikan hutang piutang.
Ya, yang pertama saya mau sampaikan bahwa jual beli tanggal 5 Maret 2020 di hadapan Notaris Hengki Famdale SH, posisi Bapak Dr. Andes Theodoris Rubian itu satu level dengan Harfido Rubian, Kori Rubian, dan Rina Lasa Rubian. Mereka itu sama-sama sebagai ahli waris. Bapak Dr. Andes Theodoris Rubian bukan pada posisi sebagai pewaris. Mereka berempat ini sama-sama pada level sebagai ahli waris. Sebagai penjual, olehnya mereka sebagai pihak yang berkepentingan langsung. Dalam pasal 830 KUH Perdata itu menyebutkan pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam posisi kasus ini dihitung sejak almarhumah Mama Jen itu meninggal dunia. Ibu kandung dari Buyung, Kori, dan Rina, dan istri sah dari Bapak Dr. Andes Theodoris Rubian yang meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan 4 orang ahli waris. Yang pertama Bapak Doris, yang kedua Harfido, yang ketiga Kori, dan yang keempat Rina Lasar Rubian. Kemudian berdasarkan pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedara dan suami istri yang hidup terlama, yang mereka 4 orang tadi itu sebagai anak dan juga sebagai suami, sama-sama sebagai ahli waris. Kemudian pasal 849 KUH Perdata menyebutkan undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Jadi tidak memandang harta itu dari mana ia berasal. Sepanjang ada yang meninggal dunia, di saat itu warisan sudah terbuka. Tidak mungkin warisan itu terbuka 2 kali. Kemudian yang kedua, terkait dengan penjualan atau jual beli yang dilakukan dengan tata cara panjar. Uang panjar itu tidak dapat dimintakan kembali. Hal itu sesuai dengan kaidah yang diatur dalam pasal 1464 KUH Perdata. Dalam posisi kasus ini, kenapa jual beli dirubah jadi hutang piutang? Keadaan ini dibalik. Yang sebelumnya klien kami ini adalah selaku penjual, tiba-tiba mereka dibalik seolah-olah mereka yang punya utang yang harus dibayarkan kepada si Hendra. Jadi uang panjar itu kalau misalnya si pembeli batalkan jual beli itu, maka uang panjar yang diberikan itu harus dipandang sebagai uang yang sudah hangus. Saya mau katakan bahwa di saat pembeli tidak mentaati kesepakatan yang dibuat dalam PPJB dalam hal melakukan pembayaran tahap 3, dalam hal ini Hendra, di saat itu ikatan jual beli telah berakhir karena jangka waktu sudah lewat, jangka waktu yang pembayaran tahap 3 tadi. Hal ini sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Olehnya di saat pihak yang tidak berwenang yang membuat kesepakatan perdamaian dengan melahirkan hutang piutang baru itu sudah ketiadaan objek. Objeknya sudah tidak ada karena sudah berakhir tadi. Objek ikatan jual beli sudah berakhir,
di saat Hendra tidak membayar tahapan atau angsuran tahap 3. Lanjut, Ahmad Bumi mengatakan perjanjian perdamaian tersebut adalah cacat dan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, bukan oleh pihak material penjual dan pembeli. Menurutnya, perjanjian tidak boleh mengikat pihak ketiga, hanya mengikat pihak yang membuatnya. Ahmad Bumi mengatakan eksekusi yang telah dilakukan bertentangan dengan hukum. Tidak ada dasar melakukan eksekusi real pada objek lainnya karena tidak ada perintah hakim dalam putusan nomor 252 yang dijadikan dasar untuk mengusir paksa orang keluar dari rumah, membobol pintu rumah, serta datang dengan kekuatan negara. Lebih lanjut, Ahmad Bumi menjelaskan putusan 252 itu pengesahan perjanjian perdamaian, bukan putusan pada perkara pokok. Perjanjian perdamaian antara Hari dan Sabar merujuk pada kesepakatan tanggal 7 Desember 2020. Pihak material tidak dihadirkan, pembeli Hendra juga tidak dihadirkan. Hendra dalam memori PK mengatakan ini ada dugaan konspirasi dan menyalahi kode etik, jelas Ahmad Bumi. Ketiga, saya mau sampaikan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang itu dalam pandangan kami adalah cacat dan tidak sah. Dan dalam gugatan kami mohon agar hal itu dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, bukan pihak material, penjual dan pembeli. Dalam perjanjian itu tidak boleh mengikat pihak ketiga, hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian itu. Hal itu sesuai dengan pasal 1315 KUH Perdata, junto pasal 1340 KUH Perdata. Tidak ada legal reasoning yang membenarkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan syarat subjektif perjanjian. Dan hal itu bagi kami dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Nah, bentuk penyalahgunaan keadaan ini juga kemarin sudah diambil alih oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara nomor 88 yang kami ajukan. Hakim menolak gugatan intervensi dari Surya Ramanto. Dalam pertimbangan hakim mengutip penyalahgunaan keadaan. Hal seperti ini yang perlu menjadi catatan bagi kita. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa eksekusi yang dilakukan terhadap harta benda klien kami itu bertentangan dengan hukum. Karena eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi real. Memaksa orang keluar rumah, membobol kunci pintu rumah, datang dengan kekuatan negara, kekuatan kepolisian yang begitu banyak, padahal tidak ada dasar di dalam melakukan eksekusi real terhadap objek klien kami karena tidak ada perintah hakim dalam putusan nomor 252 yang dijadikan dasar eksekusi itu. Putusan 252 itu menyangkut pengesahan perjanjian perdamaian, akta pandading, bukan putusan pada perkara pokok. Perjanjian perdamaian yang merujuk pada Hari dan Sabar yang membuat perjanjian tanggal 7 Desember 2020 ini. Pihak material tidak dihadirkan, malah pihak Hendra selaku pembeli juga tidak dihadirkan. Di dalam memori PK Hendra yang kami baca itu malah menyatakan ini ada dugaan konspirasi dan menyalahgunakan atau menyalahi kode etik segala. Jadi hal ini yang menjadi catatan dan perkara ini masih sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kupang. Kuasa hukum Hendra Hartanto Irawan, Francisco Bernardo BCSH, dalam rekaman video yang diterima media ini mengatakan, mau tidak mau, suka tidak suka, hutang harus dibayar. Ini adalah bagian dari proses yang panjang. Demikian Global Indonesia Info melaporkan. Karena kan suka tidak suka, utang ini harus dibayar. Dan ini ada bagian dari proses yang sudah panjang. Saya dengan Pak Buyung sudah 5-6 kali kita cerita, ya kan?
Kalaupun misalnya Soalnya belum 5-6 kali. Belum, Baru Pak Sisko 3 baru kali. 3 Pak Sisko. 3 ya? Iya, baru 3 Pak Sisko. Soalnya. Belum. 3 saya tambah ya. 3 tambah dengan si Mat di sini dengan tambah dari Amalogo. Berarti kan 5. Iya toh? Itu sonde dengan Membuyung. Sana ada itu dari mengkali dari Omalogo sendiri. Jadi itu hak dari keluarga. Kami sih nggak mempersoalkan mau berapa banyak ketemu pun. Toh sampai hari ini kan tidak ada bayar. Amaning, Pak. Namanya eksekusi itu Tidak ada panggilan juga. keputusan yang mana? Tidak Saya ada tanya. panggilan Amaning juga tidak ada. panggilan apa-apa dari Saya kasih pengadilan tahu ya bagaimana. supaya tahu. Sepihak itu. Kalau eksekusi ya memang sepihak, Bu, karena Mereka ada di posisi tempat. Jadi alangkah baiknya begini saja, ambil keputusan. Ibu pulang. Supaya bikin selesaikan itu administrasi dulu. administrasi saya Sudah begini, administrasi suratkan kepada pihak atasan saya Pak Lurah. Lurah sampai sekarang hari ini tidak tahu loh. Tanya semua itu. Tidak tahu sama sekali.